Tutup pintunya! Halo. Ya. Welcome back again bersama kami. Duo roasting. Udah berapa lama kita nggak buat ya? Hah? Udah setahun lebih lah. Tahun? Setahun lebih lah. 2 tahun gak sih? Terakhir kita bahas apa? Nggak tahu. Oke guys, jadi malam ini kami baru nonton film horor Indonesia yang ditunggu-tunggu sejak lama, yaitu Waktu Maghrib 2. Karena hype film pertamanya kita kasih rate 10/10 loh. Iya, itu. 10 benar. Karena memang segong itu kan, Segong, jump segong. scare-nya, jalan ceritanya, Aduh, actionnya. semuanya top markotop lah. Apakah Waktu Maghrib 2 sebagus itu? Mari kita bahas. Yang pertama-tama itu kalau mau nonton, kunci pertama adalah jangan berekspektasi Tinggi. Rendahkan serendah-rendahnya. Dan kami sudah merendahkan ekspektasi pas datang nonton film ini. Iya. Cuma Mana ya? seremnya cuma satu sih, yang si Anas Siana nelpon yang tiba-tiba terus bum, di, bum, bum, di bum. belakang Iya, ada itu pintu besi yang itu seram sebenarnya. Tapi kalau udah nonton Smile 2 Hmm, itu mirip Smile 2 iya. konsepnya. Film Maghrib 2 ini dari awal itu udah bagus. Iya. Awal udah bagus banget. Ya pembangunannya Bagus. oke lah ya. Pembangunan ceritanya, horornya sudah bagus. Cuman kok makin ke tengah, makin ending kok kayak gini gitu. Kayak kita bertanya-tanya, hah? Kok kayak gini sih jadinya? Balik lagi ke konsep horor umumnya ya. Iya, dia enggak, di sini horornya itu bukan horor tapi lebih ke thrill. Iya betul. Nggak ada horornya. Kalau Oh. horor itu konsepnya itu adalah kita terbawa suasana dalam film itu merasakan Ya. betapa seramnya Hmm. atau suasananya. Ini enggak, ini kita dibuatnya mirip Final Destination. Ya, Bedanya ini adalah pembunuhan. Ada orangnya ya. Ada orangnya. Ada orangnya. Dan Ya aku tadi mikir juga sih, mirip-mirip Final Destination gitu loh. kalau Final Destination itu dikejar kematian. Ya, Ya kalau ini enggak. dikejar zombie. Siapa nama hantunya? Si dia sering aja. Oh, Umu. iya, Itu Umu. Umu. Pokoknya jin pemakan jiwa anak-anak lah. Iya. Nah, ini kan hantunya jin pemakan jiwa anak-anak. Iya. Gimana konsepnya bisa si orang dewasa ini juga kemakan jiwanya? Apa nggak alot dagingnya itu? Enggak, karena jiwanya dia kan Masih jiwa. Tadi kan dia bilang Adit. Hmm. Itu karena jiwanya itu jiwa yang istimewa. Oh, jadi tetap pasti masih kecil atau udah gede? Karena dia waktu itu sempat mau nyambil. Ya. Udah kena tandai dia. Ya. Kena tandai kau ya. Ya. Kalian tahu Dontol kan? Dontol itu kan si Dennis. Ini enggak, ini si Adit. Si Adit Dontolnya. Tapi kan dia sudah merelakan dirinya untuk Iya, menyelamatkan tapi apa? Kukira dia datang. Aku tahu nggak yang waktu dia jumpa sama si Umi ini? Ya, si Umu. Kau pikir aku tidak tahu tentangmu? Iya. Aku Iya, aku pikir bakal ada perlawanan perlawanan atau apa. Ujung-ujungnya kayak drama romance. Tadi ini jangan-jangan dia akan menuju ke sebuah hutan di mana ada jantung si Umu Iya. atau menyerangnya gitu. Iya intinya mikirnya melawan sih. Tapi enggak. Masukkanlah diriku. Allahu Akbar, azan. Oke, azan. Memang beda konsepnya dan lainnya dari eksorsismnya. Iya. Aku menyebut nama memang enggak, tapi pakai azan, bro. Dan konsep ceritanya mungkin saya pikir mau ke Stranger Things, mirip Stranger Things. Supernatural yang membawa ke anak-anak. Ternyata anak-anaknya nggak ada gunanya. Iya, beban semua. Nggak ada gunanya sama sekali. Enggak, kemana bapak-bapak orang itu? Lari. Ibunya si Wulan. coba. Wulan. Konsep Umu. Kurang jauh. Kurang jauh. Adegan yang nggak perlu sebenarnya tuh adegan yang di rumah si Wulan. Kenapa? Yang mana? Kenapa adu silat mereka? Iya, aku juga mikir itu sih. Hah? Kenapa nggak keluar aja nggak sih? Langsung udah kan banyak kesempatan mereka kabur kan? Iya benar. Tapi berdiam diri, berdrama. Apa ini cowok? Jangan, Apa ini oh, mampus kau. Jangan. Wah, mampus kok kowe mati. Wah, kok ini adegan si Adit keluar. Dia teringat, aku akan membunuh mereka semua. Baru tiba-tiba lari dia kan. Kira itulah finishingnya. Pahlawan nih. Ternyata jadi Dontol dari rumahnya. Allah, Adit. Endingnya tadi. Ini mengandung spoiler ya. Iya. Kenapa sih Ayu tersenyum? Tersenyum karena dia bangga temannya menyelesaikan permasalahannya. Iya, dengan mati. Iya. Emang
kan hantunya ini kan udah mati memang. Terus dengan dia mati, jadi hantunya dibawa sampai mati ya. Iya, hanyut, ikutan hanyut. Konsep yang sangat marvelous sekali. Cuma nggak tahu ya, kita nggak tahu lah ya. Iya. Coba ada waktu maghrib 3. Pokoknya dari awal itu udah bagus banget. Dari Sampai ke awal, pertengahan sih bagus. awal waktu dia bunuh semuanya itu udah bagus banget. Awal bagus, pembawaan bagus, semua horornya dapat. Horornya dapat kok. Iya. Dari itu. Horornya dapat banget. Kayak kita tuh, saya malah ekspektasinya tuh kita nonton itu memang takut, kaget, Iya. horor. Ini enggak. Ini kayak Tapi jam sekarang nggak sebanyak pertama ya. jam sekarang nggak sebanyak Nggak sebanyak pertama. Malah yang pertama itu Betulan nonstop, non-stop. susah napas gitu loh. Dan itulah horornya. Itu dapat banget horornya, pembawaan horornya Ya, semuanya. ya. Dan dia hantunya itu nggak satu. Maksudnya Karena yang pertama cerita lebih fokus. Fokus, Di sini benar. kayak banyak penjabaran ya. penjabaran, benar. Yang zombie-zombian lah, kejar-kejaran lah. kejar-kejaran. Ada drama-drama juga kayak apa? Kalau yang sebelumnya ada zombie-zombie juga nggak sih? Enggak kan? Enggak ada. Enggak. Maksudnya yang lain Iya. kan yang kerasukan aja kan, Yang kerasukan yang aja. zombie. Iya. Ini kan satu desa kejangkit semua gara-gara dolana. air bermain. Yo dolana. Dan kayak apa? Adegan-adegan ini pun kayak terlalu dipaksakan. Iya. Kayak, hah? Ini horor sebenarnya. Kejadian-kejadian yang nggak perlu sebenarnya banyak ya. Iya, kayak Nggak di atap-atap itu, zombie di atap. Iya. Anjir, udah kayak Avengers. Anjir, saling bawa celurit ya kan. Terus adegan-adegan kayak warga-warga dibunuh mana? Kan ada kena tusuk ibu-ibu. Ya, buka pintu. Kenapa? Ya, ya. Kenapa? Ya. Serek aja, tapi nggak ada adegannya kan. Iya. Maksudnya Nggak dikasih sisa-sisa lihat lagi mayatnya. selanjutnya kemana. Ya. konsep hantu itu kan mistis ya. Heeh. Mistis gitu loh. Kenapa sampai bawa benda fisik gitu loh? Berarti ini bukan ya ada gabungan unsur luar juga sih menurutku. Iya. Kalau hantu Indonesia kan biasanya kerasukan tapi nggak bisa menyakiti gitu kan. Iya, benar. Cuma bisa merasuki, udah merasuki aja. Ini kan sampai main fisik nih, sampai bisa berbuat nih. Jadi kayak menggabungkan unsur luar juga sih. Kalau horor-horor luar, iya. Iya. Kalau kerasukan kita bisa bertindak. Tahu nggak waktu nonton kayak kirain dia punya sesuatu atau jimat. Allah. Langsung kayak Itu plot twist sih. kayak Itu plot twist sih. plot Aku twist. nggak expect dia bakal azan. Sama nggak Aku nggak expect dia bakal azan. nggak expect bakal azan. Kirain Sumpah. apa gitu, punya keris Iya, atau punya atau apa apa. gitu kan. Aku karena pas si Wulan manggil-manggil anak ke hutan itu aku mikir gimana cara si kawan ini nyelesain masalahnya ya. Iya. Gimana cara, karena kan dia di pertengahan film kan dia bilang kan, aku akan membunuhmu, Iya. aku pastikan aku akan membunuhmu. Aku penasaran di situ, gimana cara dia Cara membunuhin jin. Tahu nggak waktu dia salaman sama itu? Kirain abis salaman tuh tarik tusuk. Iya. Ternyata ya Allah, nari reok dulu ya. Mata putih, tulang apa namanya? Kayang dulu bentar dikit ya, habis itu Allahu Akbar. Alamak. Habis itu parahnya lagi. Ini semua harus diakhiri. Tenggelam, hanyut. Cara mati yang sangat-sangat orang tenggelam itu butuh waktu kan. Dia nggak jatuh, malah di sini penjahatnya adalah anak-anak yang diculik. Ya, Mereka jadi senjatanya, bunuh-bunuhnya. ya. Si Wulan nggak ada gunanya. Hmm. Ini the real Ustadz kena ketok, bapak-bapak anak-anak ketok kayu, tetap pingsan. Yang dipukul kepalanya, badannya padahal pingsan. Kenapa nak? Ya ampun. Aku ngakak pas lempar kayu sih. Iya. Bapaknya bilang anjing. Agak biadab kau ya. Pokoknya waktu maghrib ini ya kita dibawa setinggi langit, tiba-tiba dijatuhin kayak bye bye. Sampai sini aja ekspektasinya. Ekspektasinya wow sangat. Padahal kita datang udah menurunkan ya. Ya menurunkan banget. Aku nggak berharap lebih loh di film ini. Sama nggak berharap lebih. Tadi Pak, sumpah. Waktu nonton itu merinding. Pas kapan? Waktu dia masih cerita-cerita terkait Awal-awal. awal-awal tuh merinding kita dibawanya. Woi, bagus nih. Dapat nih orang tuk. Apalagi waktu adegan yang si Anis cuci muka itu masih horor tuh, masih dapat tuh. Masih dapat horor kan. Pas dia cerita kawannya itu kan kayak Iya. ada hantu. Nah, itu Iya. kan horor tuh dapat kan. Iya. Lah makin kesini kok makin. Aku kayaknya stop ngerinya tuh pas pertama kali yang anak-anak hilang megang celurit itu, yang berkumpul di belakang situ. Itu aja sih. Kemunculan mereka yang kedua kali itu udah nggak lagi. Oh ya. Itu udah nggak lagi, udah nggak. Pertama kali mereka muncul lah. itu serem sih. Iya. Tiba-tiba di belakang. Ya, itu serem sih ekspresi mereka. Iya. Yang pas Ali bilang, "Wih, jago kalian anak Iya, jago acting." acting. Di sini yang the best tuh acting dari Anak-anaknya sih. anak-anaknya. Iya. Anak-anaknya top lah. Iya. Yang jadi hantunya yang disuruh yang apa yang megang celurit, Iya, yang jadi nulis hantu zombie lah. Itu actingnya oke. Ya, Oke lah, itu nggak main-main. Itu castingnya ya, best. ya.
the best banget. Kemunculan pertamanya emang serem sih. Kemunculan Tapi udah kemunculan kedua, ketiga, final itu udah itu kayak udah. tapi actingnya oke, cara mereka berekspresi atau melakukan tindakan itu bisa lah bikin kita ikutan greget ya, Iya, kejar-kejarannya. kejar-kejaran. Aku tuh kasih adegan kejar-kejaran si Dewo sama si itu Yogo. oke. Itu Aku kasih adegan kejar-kejarannya. itu menarik. Itu kayak memang orangnya nggak dapat tapi acting mereka bagus banget. Iya. Acting si Yoko sama Dewo juga oke. Iya. Yang saya pikir Kayak nggak acting ya. nggak kayak acting mah. Dan itulah yang saya bilang. Kayak ngomong sehari-hari. Ini apakah anak-anak yang akan bertindak? Makanya saya bilang, wah Stranger Things nih. Ternyata enggak. Si Adit ambil Jiwanya si Mui. Ya ampun, kelemahannya cuma nazan, bro. Kayak nggak ada lagi. Itu aja sih. Iya, nggak bisa ide ya. Iya, endingnya jelek banget. Endingnya rusak parah. ending. Rusak parah sih. Kayak sama sih. Mungkin yang ada adegan si Hansip yang muntah-muntah itu kayak gemes aja kayak apa sih? Ini lagi kritis loh kondisinya. Iya, kayak sibuk ya. Aku emosi sih pasti Adit minta bukain ini tuh bingung. Muntah. Oh iya, kayak bisa nggak sih percepat aja gitu. Dan mereka ini entah kenapa ya film ini pembawanya lambat banget loh. Iya, kerasa. Lambat. Ya filmnya emang hampir 2 jam sih, tapi berasa lambatnya. Karena kan banyak nih film-film durasi hampir 2 jam lebih, tapi nggak berasa kan. Iya. Kalau ini berasa. Berasa banget lambat ceritanya. Karena banyak adegan-adegan yang sebenarnya nggak perlu banget gitu. Nggak terlalu berperan penting di jalan cerita ya. Iya, benar. Peran Ayu juga nggak terlalu penting sih menurutku. Saya pikir Ayu tuh bakal datang bantu loh. Iya kan. Karena dia orang lama juga. Iya, kayak tiba-tiba dia datang gitu kan. Hai, masih ingat ke aku ya kan. Ternyata nggak datang, lempar bunga, senyum. Terima kasih Adit. Sudah kau membawa dia sudah menuju kematian. Aku harap kau tenang di sana. What the fuck, man? What the fuck? Dan si Adit bilang di suratnya, akhirnya aku bisa melawan apa yang bisa aku takuti dengan bunuh diri. Ketakutannya hilang. Ini kan nggak bagus. Tandanya apa? Manusia takut di sana, kalian matilah. Maka kalian bisa melawan ketakutan itu kan? Iya. Aneh banget. Aduh. Iya sih, gue kecewa di situ sih. Kecewa sih. Kira bakal ngelawan ya. Kayak happy ending kayak gitu. Iya, happy ending kayak habis maghrib. Perjuangan bertahun-tahun loh dia melawan rasa takut itu. Iya loh, waktu habis maghrib aja endingnya bagus loh endingnya. Walaupun temannya mati kan. Iya. Tapi masih oke lah. Itu kita 10-10 loh. 10-10. Perfect win gitu loh, kayak anjir ini. Ya tapi untuk membuat filmnya ya ini bukan sekedar roastingan, ini hanya kritik. Iya. Bahwasanya filmnya ya masih lebih baik lah dibanding film sampah lainnya. Jadi termasuk bagus lah. Film sampah yang paling sampah itu apa kemarin? Tasbih kosong. Itu jangan, itu nggak ada yang ngalahin bos. Tasbih kosong itu nggak ada yang ngalahin. Itu kocak sih. Kocak itu nggak ada yang ngalahin. Oh ada. Apa? Lantai 4 itu lebih nggak ada yang ngalahin. Pokoknya Tasbih kosong lantai 4 kalau bagi kalian belum nonton, kalian yang capek, kalian nonton lah itu. Aduh lantai 4. Apa? Favoritnya? Janganlah bersekutu dengan iblis. Tangannya. Janganlah bersekutu dengan iblis. Rating berapa rating? Rating karena awal bagus kita kasih 6. Iya sih, aku juga. 6. Aku juga 6. Ada anak yang ketuk-ketuk. Anehnya tuh apa? Anak-anak ada yang gedor kepala ke pintu. Nah, ternyata pintunya di belakang. Itu lemari gak sih? Dia pintu. Dor. Tiba-tiba jalan ke sana. Kukira itu pintunya, Pak. Saya kira itu pintunya, Pak. Biar bisa buka kan. Ternyata enggak, pintunya di belakangnya. Iya. What the fuck, man? Mamanya Wulan Taguna. Kukira dia banyak otot-ototnya, Pak. Iya. Bukan enggak sih? Banyak kan otot-ototnya, guys. Sumpah, guys. Kayak kukira keluar. Masuk pintu sebelah sana. Tiba-tiba keluar Wulan. What the fuck? Mamanya dalam satu film kebingungan terus. Iya, kebingungan terus. Kamu cerita Yando. Terus ada adegan di mana dia ngomong ke polisi, temukan si Yoko. Lah dia nelpon si Yoko. Pagi dia nelpon si Yoko si Bude. Dia ngasih tahu si Anes. Ya Bude, aku bisa menjelaskan. Enggak, tengok. Pak polisi, temukan Yoko ya Pak polisi. Allahumma firli. Terus adegan banyak orang-orang dewasa yang nggak guna. Cuma menebar kepanikan aja ya. Ya. Kenapa no? Kenapa nih? Kenapa nih? Alamak, kenapa mati? Kalian kalau mau nonton nggak usah takut. Nggak ada horornya. Cuma gore-gornya aja. Iya. Banyak ini udah kayak film Destination. Kalau Destination kita takut nih. Wih, ada pena jatuh nih, mati dah. Ini enggak. Ini ada hantu nih, mati dah. Ini namanya tawuran dengan hantu. Iya. Tonton sendiri aja lah kalau mau nonton sendiri, tahu. Kalian saksikan sendiri, kalian ketik sendiri lah.
di mana websitenya, di IG-nya. Wah bagus banget filmnya, nonton ya, ya nonton adegan ini bikin bingung saya. Sekian dari saya. Dendam Kala Malam nonton nggak? Aduh, apalagi itu. Udah keluar ya? Belum. Udah keluar hari ini keluar. Hari ini keluar ya. Dendam Kala Malam. Aduh, dendam Kala Malam. Aduh, dari judulnya aja udah. Katanya ini adaptasi film luar. Adaptasi film Spanyol. Mati Spanyol pula lagi lah. Kacau, cocok. Udah. Bye-bye. Sampai sekian. Tamel. Iya. Tes bujangan.